Ustaz Alif? Sambil nunggu Bang Manusia Baru ini. Apa? Iya. Bang Dewa request naik. Aku nggak mantau chatnya. Gimana Bang Dewa? Apa? Kang Dewa, aduh. Ya, jadi Assalamualaikum, Bang tema Dewa. ditentukan oleh Saudara Tamparagi karena kita tahu kan beliau ini sudah belajar 60 tahun. Sesuai dengan apa yang dia pelajari, hujat-hujat Islam kan tidak enak kalau misalnya kita yang tentukan tema. Nanti materinya dia tidak kuasai kan gitu. Jadi biarkan Tamparagi yang tentukan temanya. Iya, Tamparagi temannya apa Tamparagi? Bang Tamparagi Masih ke mute. masih ke mute. Ini saya noise ya? Iya, suaranya kencang kali tuh. Ustaz Alif. Ini waktu yang ditunggu-tunggu ini udah bertahun-tahun. Akhirnya Tamparagi keluar kandang gitu. Tamparagi mau tema apa yang dibahas? Copot lagi. Jadi yang muncul ini Tamparagi dengan tanpa janda. Bagus juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, itu WA-nya minta dibuka ya. Nanti lihat dulu aja itu. Di nomor yang mana? Yang Emang biasa. nomor abang udah berapa? Yang biasa, Bang. 17. Baik, siap. Soalnya Dewan WA dari jam 4 sore oke, itu. siap. Belum dibuka-buka itu. Soalnya penting banget itu. Ada yang mau syahadat Ya. juga rupanya ya. Insya Allah, Bang. Masya Allah. Ada yang sahadat. Ngeri, dia minta ngeri. dibimbing sama Bang Juma. Masya Allah. Allahu Akbar. Dijadwalkan Nanti aja itu. Tamparagi juga sampai- syahadat di sini. Nah, ini Tamparagi yang biasa bukan yang aku Nabi. Bukan, ini kayaknya. Kembarannya Tapi Nabi kalau Ibrahim. misalkan tahu ini, biar Dewa yang nantang aja nggak apa-apa. Soalnya dari zaman WA, Dewa masih penasaran juga sama ini orang ini. Silakan ambil tema aja. Biar sama Ki Juma aja. Oh, baik, siap. Nanti kita dia memang datang untuk saya gitu. Mm-mm. Ya, Dan saya udah sudah nggak noise siapkan mungkin ya. tampak Udah nggak noise untuk ya. Sunat. Bagus Ustaz Alif, bagus. Aman. Pakai ini tadi. Itu ya tadi Bang Dewa ada tantangan kan pas lagi saya di Oion sama ketemu juga sama itu siapa? Manusia Baru tadi ngobrol katanya minta diskusi sama Bang Juma gitu. Oke, ya Bukan. ini udah ini coba cek sound Tamparagi. Tamparagi. Di tasdid Ustaz Sugi, di tasdid Tamparagi. Tamparagi. Ar-Rahman. Sepertinya Tamparagi. ada permasalahan di perangkat saya ya. Ah, ini bagus. Udah bagus, udah bagus ini, Bang. bagus. Nah, temanya apa nih rencananya nih? Sudah bisa diterima suara saya di situ? Udah bagus. Agak rada-rada kecil suaranya. Iya. Oke. Karena saya memang tidak bisa bersuara besar. Silakan saja. Kita bahas masalah ketuhanan boleh, tentang begini saja. Yesus, dan kalau saya lebih tertarik dengan Yesus. Apakah Yesus itu Tuhan? Kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Dan apakah Isa juga sama seperti Yesus? Saya lebih suka itu sebenarnya. Tapi kita tunggu teman saya dulu, Manusia Baru, supaya dia bisa datang. Bagaimana teman-teman? Oh, boleh. Iya, boleh. Tadi janjinya juga jam 10 dia udah, bahkan jam 9 udah pulang kantor katanya. Mungkin lagi siap-siap katanya tadi mau biar nyiapin data.
tenang diskusinya kalau udah di rumah. Dia sudah ada belum? Kalau sudah ada biar Dewa yang turun nggak apa-apa. Nah, saya juga nanti mau turun nih, nggak apa-apa. Bang Dewa di situ aja. Yeay. Ubin Pegadaian sama apa? Apa tuh? Atap apa? Nggak disebutin lah. Rame soalnya bosan. Rame soalnya. Bagus tuh temanya tuh, mantap tuh. Kalau tema itu sih saya sambil tidur aja, selesai itu. Sambil tiduran aja tuh. Iya, iya. Ar-Rahman. Allamal Qur'an Khalaqal insan. I-nya nggak panjang, Wak. Nunnya yang panjang. Kenapa manusia baru belum datang ya? Coba dihubungi coba Pak, ada kontaknya nggak? Itu ada chatnya itu. Sorry teman-teman, saya belum sampai, mungkin bentar lagi kayaknya. Ini baca chatnya ada nih pas kebetulan. Ya, kita tunggu aja. Ya, Bang Dewa nyanyi dulu lah ya sambil nunggu ya. Ya. Bang Dewa, Iya 86. coba apa? Baik. Ya. Dewa nyanyi ya. Istriku ada 5, rupa-rupa kulitnya. Udah segitu aja. Kulit banget. Cuma sampai di situ. Aku ada 5 rupa-rupa kulitnya. Gak terkelupas kulitnya. Kirain panu-panu kulitnya tadi. Iya, pikir pedisan gitu. Nanti sebentar kekal panas kan bisa. Kanda Zuma saya sudah Kanda. Malaysia dulu, Malaysia. Nggak. Bang Zuma. Iya. Gurunda. Lagu Iya. Malaysia dulu satu. Daripada sepi begini. Boleh. Iya. Bentar. Saya nyanyikan sebuah lagu syair nada dari langit. Berfirmanlah Allah. Oh, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a wa rafa'a wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu zatu akmam. Wal habbu zul asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Lagunya Allah. bagus, syairnya bagus. Sangat luar biasa. Bagi orang yang punya iman dalam hati, pasti hatinya akan tersentuh gitu. Ya, mungkin dari Allah. Tamparagi. Aduh, Pak Ilang. Kabur. Dia. Udah kuat dia Panas katanya kan.
Panas. Wabur. Inilah Islam ya, betapa luar biasa Al-Quran itu ya. Bacaannya, terus semua yang ada dalam Islam itu semua indah. Karena yang namanya Allah menurunkan Al-Quran itu, manusia itu condong akan yang namanya keindahan. Dengan seni-seni bahasa yang luar biasa. Kalau misalkan tidak dibaca seperti itu, nggak enak bang, nggak ada indahnya. Contoh kayak Tadi gini ya. saya ini, Pak. Alhamdulillah, kayak gitu pak, bang. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Sa- Wah, itu bukan Saya ngaji tadi itu. mau minta dia bacakan Bible juga gitu, entah Amsal, Yehezkiel atau apalah gitu ya kan. Ya udah, Dewa yang bacain lah, Iya. Dewa yang bacain. Jangan, Dewa yang jangan, bacain. Jangan. Ya udah saya yang nyanyiin deh. Jangan. Berfirmanlah Allah Jangan, kepadaku. Satu jangan. Oh kan kita membaca Pak Alwan. Nanti Di bisa. sini kan kita membaca. Nanti bisa Ulangan dikenain ini lagi. 23, ulangan Bisa 23 di-ban nomor ini. 1. Orang yang buah pelirnya hancur. Kan Aduh, kita Bang membaca. Dewa. Kita membaca ini. Malam Aduh, Jumat Bang Dewa. jangan bahas biji peler. Iya ini bahas yang agak sur sedikit lah. Ini kan membaca Berfirmanlah Pak Ustaz Allah Sugi. Gimana sih? kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan 1 ibu. Pada masa mudanya ia bersundal di Mesir. Di sana susunya dicamah-camah. Aduh. Oh, Ustaz Sugi. Cukup. aduh. Ustaz Alif, lanjut ngaji Ustaz Alif. Sambil nunggu. Ini kemana? Keturun ke bawah. Gimana ini? Aduh, saya baru habis tinggal kok tanpa raginya ngilang. Panas iya kan. Benar tanpa ragi yang itu, yang minta diajab sama Allah itu, ya kan? Kan dulu itu di zaman WA itu bang, inget Oh, nggak iya. bang? Dia selalu mengaku kalau dia itu adalah nabi. Dewa tantang beberapa kali itu, nggak pernah mau dia diskusi sama Dewa di WA. Kirain Dewa teh tanpa ragi yang ini ya. Ngaji lagi Bang Zuma, ngaji lagi Pak D ngapain baca gituan malam Jumat ini. Kalau nggak Nah, itu aku nyumbang, pas. aku nyumbang ya. Apa. Surah Al-Baqarah ya, Surah Ya, Al-Baqarah. mantap. Nanti Bang Zuma lanjutin lah Bang Zuma mumpung yang nonton banyak. Ya, lupakan Ya. kami saja semua Uni. Ya. Bang Zuma saja. Oh. Bentar Ustaz, aku mau Ya, nyumbang Fadli. ngaji Bismillah. Fadli. Nanti kalau Ya. salah akhiratnya sama tajwidnya dibenerin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Allah. Mendingan ngaji daripada bacain yang tadi. Siap, ini Bang tanpa raginya udah kembali katanya. Udah aku turun lagi. Siap, apa nih? Aduh. Mas, Masya Allah, belum turun dari dikasih post. Ya udah Mbak De, makasih banyak. Semoga bermanfaat. Aku turun. Dadah, assalamualaikum. Bang Zuma nanti daripada bawa Amsal, bawa ngaji aja Bang. Jangan biarin Pak De bacain itu lagi. Iya, nanti saya tahan beliau itu. Sudah saya tahan tadi. Siapa? Dinaikin aja Ustaz Alif. Kalau ini nih saya turun. Sudah ada manusia baru ya? Ustaz Alif.
Masya Allah. Mbak Subhanallah. D ini, Mbak D, Masya Allah. makasih banyak Mbak D ya. Iya. Mana Bang tanpa Kayak- raginya? Barusan ada di antri. Kayaknya Dewa jadi kawin lagi besoknya habis maghrib. Wah kalau gitu stop, stop Mbak De, stop. Jangan lagi, jangan. Nggak apa-apa Dewa yang turun, Pak Alon ya di sini aja. Kalau misalkan tanpa lagi ada sama manusia baru. Nggak, Dewa turun aja. Dewa ada yang mau Dewa ajarin, ada yang mau Dewa ajarin juga ini. Udah oleng nih pala saya ini, udah oleng. Ini udah limit. Ya, Oh, kalau gitu saya pamit ya. Ultraman, Ultraman ya. Di sini Langsung aja deh. bunyi. Udah mau istirahat gitu. Iya. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tadi kan dia kepental di istilah pakai ngaji. Terus dia nanyain lagi. Nanyain ada di antrian tapi begitu mau dinaikin kok malah ngilang. Malah bilang katanya tadi saya lihat chatnya kalian nggak siap apa gimana? Waduh. Loh. Apanya yang nggak siap loh? Bahkan saya sambil tiduran sanggup melawanmu tanpa lagi. Kalau nggak percaya saya nanti open cam nih. Gini, saya melawanmu sambil tiduran gini saya. Sambil gini nih, nggak usah buka kitab saya. Sambil gini nih. Apa nggak siap? Sembarangan saja. Kan tadi dia sendiri nunggu kawannya katanya. Iya. Makanya daripada kosong sepi ya udah. Aduh. Ayo Bang tanpa ragi request lagi. Saya tidak bisa nyari. Kalau kita mau mulai tadi mulai nggak apa-apa. Tadi kan katanya nunggu kawan, makanya berarti kan kita bingung kan mau gimana. Ya udah diisi ngaji. Tadi katanya malah Bang Juma katanya mau giliran. Bang Juma baca Al-Quran, Bang tanpa ragi baca juga kitabnya gitu. Pada mulanya enggak. Ayo Bang tanpa ragi, kita sudah jam 10:30 di sini, mungkin di Sulawesi udah 11:30 ya. Iya Dinda. Mungkin dia pengen 1 lawan 1 kali ya. 1 lawan 1. Ya memang 1 lawan 1. Kita diem aja, nonton aja kita. Nggak mau ngerecokin. Silakan siapa Tadi yang mau bilang- dipilih gitu aja loh. Ya udah kalau nggak ada. Tadi dia mah sendiri kayaknya yang nggak- bilang Kang Dewa, dia sendiri yang bilang tunggu kawan saya manusia baru katanya. Bener kan tadi kan? Dia bilang Betul. gitu. Ya Apa- udah, makanya kan tertunda dulu. Apa Bang Juma masih mau diskusi sama manusia baru? Ya dia sebagai ini aja di sini. Ngawal temannya gitu. Enggak gini loh, kita udah tahu ya notabene-nya dia itu seperti apa gitu kan. Dewa udah mah Dewa udah pernah mau disantet sama dia. Nggak taunya nggak mempan. Udah gitu ngaku mualaf. Ngaku mualaf selama puluhan tahun, baca Al-Fatihah nggak bisa. Ini sebenarnya manusia baru ini muka badak, muka tembok, apa tebal muka gitu. Masih mau gitu kan? Udah dipermalukan juga. Ya Kang, sebentar ya untuk saudaraku yang muslim tanpa ngurangi rasa hormat kan tidak di-up dulu karena lagi nunggu space untuk kawan dari Kristen yang punya janji. Mungkin sambil nunggu paling ini si John aja lah, saya terima kasih yang udah berapa jam dari tadi. Saya bukan tidak mau naikin ya karena udah terjadwal. Dulu Kang Alip jangan dulu, biarin aja nunggu manusia baru. Udah diterima lagi. Udah 3 jam tadi nggak tahu mau ikut syahadat apa gimana gitu tadi. Cuman nggak diikutin. Tenang. Asyhadu. Kenapa Kang? Bentar Juma. Oh, bentar. Aku kasih dulu nasi lemak dulu sama Juma 1. Barusan Dewa nerima video Bang Juma. Nerima video, ya kan, isinya mengenai soal fitnahan soal koin. Nanti Dewa share ya ke Bang Juma ya. Orang-orangnya kelihatan kok di situ semua. Kalau misalkan mau bahas soal koin itu ya,
Bang Juma ini di zaman WA, di zaman StreamYard, di zaman Zoom tidak pernah yang namanya menerima koin. Kalau mau diskusi tanpa koin, ayo kita ke Zoom, kita ke StreamYard. Jangan sampai ada fitnahan soal koin lagi. Masya Allah, kok bisa gitu Bang Dewa? Nanti rekamannya ada di Dewa, ada. Kita ini dari Kelihatan. dulu diskusi ya, berkorban, pakai kuota, pakai data, ngorbanin waktu di Zoom, nggak ada tuh koin-koinan berjalan. Betul. Dewa kasih tahu sekali lagi ya. John Peter turunin aja, suara anjingnya tuh ganggu itu. Sengaja bener sih John dibawa dulu ya. Kalau nggak ada Gimana? diskusi. Lo diem aja gimana sih? Suginya diem aja. Semakin kita difitnah tentang koin, ya semakin banyak koin ku dapat nanti gitu. Ustadz Sugi, kena peringatan Ustadz Sugi. Iya, nggak apa-apa, tenang aja. Saya banyak akun, nanti naik lagi pakai akun yang lain, tenang aja. Ini mumpung ada yang nonton 1000 orang Sugi, Bang ya. Dewa harus kasih tahu yang sebenarnya Akan Bang. di-off 10 menit loh. Sugi diem. Aduh. Walau ini jadi masalah si John ini. Turunin aja. Sugi diem. Sugi ribut Aduh. banget. Sekarang nge-kick gimana? Turunin, nggak ada gunanya. Turunin itu penyembah bangkai itu turunin tuh. Kurang ajar bener kok, malah dibaik-baikin malah. Ajaran kasih. Iya, Sabar, ajaran kasih. ajaran Penyembah kasih. bangkai kayak gitu biasa itu. Aduh. Itu kalau sudah nggak ada duit, nggak ada makanan apa-apa, terjadi bencana. Yang bunyi tadi tuh langsung aja dihantam balok kepalanya itu. Iya, betul. Habis itu dikulitin, dibakar sikit, kasih garam, udah cukup itu. Enggak, Dewa kasih tahu nih ya sekali lagi ya mengenai soal koin ini ya kepada umat Muslim dan kepada saudara kita umat Kristen ya. Bang Juma mendapatkan koin tidak pernah mencairkan koinnya untuk dirinya sendiri. Koin dikumpulkan sama Bang Juma, dibagi-bagi kepada semua debater ya. Saya Bang saksi. Juma tidak menerima 1 perak pun juga. Ya, Saya alhamdulillah, menerima uang itu, saya menerima. Soalnya yang namanya kebenaran harus diungkap, Bang. Iya, kan? betul. Abang udah banyak kena fitnah soalnya ini, soal masalah koin. Insya Allah. Oh ya, besok itu alhamdulillah salah satu kita bedah rumah ya, bedah rumah dari saudara kita Muslim. Itu semua berasal dari koin, kita bawa ke sana. Saya sudah infokan ke Mbak Josel. Ini ada sekitar 300 miliar, tolong dikirim ke teman kita untuk bedah rumahnya. Mantap. Besok, iya kan ada itu ceritanya kayak gitu ya. Meskipun angkanya nggak sama ya minimal kan angkanya sesuai dengan singa yang kita terima kan gitu. Coba aja hitung kayak mana ceritanya. Rumah luasnya itu 10 kali 16. Atapnya mau diganti semua. Atapnya itu saya minta ke teman, tolong kalau bisa dari berlian atapnya, jangan pakai ini, jangan pakai spandek. Nanti kutansinya ke saya. Keren. Bata merahnya emas batangan ya Bang? Bata merahnya emas batangan. Nah itu dia, sementara ku hitung-hitung dulu ini. Bener. Gitu loh. Kalau mau percaya atau tidak percaya tanya aja Mbak Josel. Kan gitu kan, tidak enak kalau pamer di sini. Jadi janganlah bahas-bahas koin gitu. Semakin Anda bahas koin, ya orang-orang Islam akan semakin turun. Dia akan turun ke lapangan, ke TikTok ini, jual rumah, jual sawah, semuanya akan beli koin dan dilimpahkan ke saya. Kan kasihan gitu loh. Iya, betul. Kalian semakin sakit nanti gitu loh. Santai aja, napa? Saya nggak pernah minta koin kok, nggak pernah minta. Lagian juga orang kasih koin itu ikhlas. Saking ikhlasnya itu teman-teman kita yang Muslim yang kasih koin, dia nggak pilih merek. Ke orang Kristen juga dikasihnya. Gitu loh. Jadi santai aja lah, santai. Enggak, Dewa yang sakit hati Bang. Berapa kali gitu kan dipermasalahkan terus soal ini. Sampai Dewa teriak, kalau mau diskusi tanpa koin ke Zoom, kata Dewa lari ayo. Sampai digituin sama Dewa, ayo Bang Juma nggak pernah kok berharap soal koin. Kalau Dewa pribadi betul, Dewa jujur aja, Dewa berharap Bang. Masya Allah, Allahu Akbar. Lihat tuh orang Islam tuh murah, dermawan.
Sudah Apa nggak kubilang semakin jangan bahas sakit koin. itu? Yang fitnah-fitnah itu apa nggak semakin sakit itu? Gue bilang jangan bahas koin. Gue bilang Iya, nanti semakin banyak loh. Kalau Masya yang makan Allah. koin, uang koin Dewa nih, Dewa makan koin jujur aja Dewa ya. Tapi 50% apa bukan per puluhan apa Bang? Per 50-an ya Bang ya. Per 50-an Dewa kasih ke Surya. 50% untuk Dewa, 50% untuk Surya. Jujur aja kalau Dewa mah tuh. Kalau mau digoreng sono. Goreng ya. Surya siapa, Dek? Surya yang nyumbang itu Bang. Jadi kalau Dewa dapat 10.000 koin, pengungsian itu ya. 5.000 Dewa lempar ke Surya Bang. 5.000 Oh gitu. Dewa lempar ke Surya. Kalau dapat kayak gini nih, dapat 2K gitu kan, 1K Dewa lempar ke Surya gitu. Jadi 50%-nya Dewa lempar Bang. 50%-nya. Iya. Nah kalau mau digoreng Dewa aja, jangan Bang Juma deh, jangan Bang Juma, jangan. Dewa aja tuh goreng tuh Oten ya, silakan. Kalau mau digoreng. Ini ngomong-ngomong tanpa ragu mana ya? Kabur. Gak nongol lagi. Tanpa ragu tapi ragu-ragu. Belum apa-apa udah terkencing-kencing di celana dia. Gimana ceritanya? Aduh. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu kok nantang. Itu dia makanya. Ayo naiklah, naik. Anakku, Kayak tadi si naik. Edis ya. Si Edis biasa memframing bahwa orang Islam itu menuhankan Muhammad. Langsung saya hantam dia kan. Kalau begitu Yesus menuhankan Musa, saya bilang. Wah, kelabaan dia. Lah kenapa? Karena Yesus itu taat dan patuh aturan Musa. Berarti Yesus menuhankan Musa, saya bilang kan. Wah, kelabaan dia, kabur. Kena dia itu kena di situ dia. Edis kalau sama saya nggak nyampe 10 menit kabur. Berarti pada saat ajan kemana aja dia Bang ya? Pada saat ajan. Itu kan satu kali ajan itu kan 1 hari 1 malam itu ajan itu kan 5 kali. Berarti di situ jelas disebutkan kan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan. Budeg kali dia ya, Bang ya? Dengar suara ajan ya? Iya. Sama Ustadz Alwan dilayani baik-baik, diikuti kemana dia pergi sama Ustadz Tata, kemana dia pergi. Begitu saya naik langsung saya gebrak. Kalau begitu Yesus menuhankan Musa, saya bilang. Wih, kabur dia. Ustadz Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Dek? Itu manusia baru sama tanpa ragi itu ada di ini di Bang Billy. Loh. Wah. Di sana mereka. Samperin ke sana Bang. Bang samperin ke sana Bang. Gini. Samperin. Alasannya. Nggak usah lah. Mungkin Bang Zuma Curang. aja, Kalau kan? di sana Mungkin jangan kesana aja. harap, Dek. Apalagi di Billy. Tadi dia di Billy itu nyanyi-nyanyi tadi tuh. Saya sambil makan. Awas ya, Bang Zuma. ya. Saya pakai gitar dia. Aduh, astagfirullah. Ya, Mereka ini sebenarnya saya udah suruh- panik. Dalam kepanikan mereka ini Saya sebenarnya. suruh nih. kesini aja. Saya suruh biar Pak tanpa ragi sendiri aja. Nanti yang lain turun. Dia bilang. Oke, siap. Tadi saya diadukan boleh. sama Bang Dewa Siap. katanya. Saya tidak kenal dia, kenapa dia gitu kan saya gitu. Ya sudah, kita turun aja deh. Nanti suruh kesini aja ya. Siap. Iya. Bang Zuma aja. Kan tadi Dewa nanya ke dia, ini tanpa ragi yang itu atau bukan? Kan Dewa nanya. Ya, buat kawan-kawan juga yang lainnya maaf, memang saya siapkan space-nya karena tadi udah janji, jadi tidak menaikkan ya dari tadi. Mohon maaf. Ini juga Bang Satria, mohon maaf baru tak naikkan. Tapi nanti kalau kembali apa boleh buat kita harus ada yang mengalah lagi ya. Oke. Dewa yang turun nggak apa-apa. Saya turun juga nggak apa-apa. Kalau takut sama saya turun deh. Saya turun. Ya turun semua. Kalau udah naik nanti otennya. Iya. Aduh ya Allah. Malah bikin framing di sana. Ya itu orang panik gitu. Dia itu jadi ya namanya orang panik ya. Saya ibaratkan orang yang lagi hanyut gitu kan. Ada rumput dipegang rumput.
ada tai pun dipegang tai itu kalau orang hanyut itu. Walaupun dia tahu yang dia pegang itu nggak menyelamatkan gitu. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ini mestinya Mbak Ade ya, Mbak Ade kalau mau kirim ke Bang Juma jangan langsung singa gitu kan. Ikan paus aja pada saat dia ngomong biar grogi. Ikan paus ya kan. Berapa kali itu grogi kan. Masa senpai sama Nabi Yunus kan gak mungkin. Nah itu dia tuh. Ya Allah. Makin banyak aja itu Bang Juma. Semakin panik ini orang-orang yang memframing ini. Subhanallah. Allah Terima kasih banyak Mbak Ade ya. Terima kasih banyak. Luar biasa ya. Itu emang satu ekor singa itu emang berapa sih harganya? Berapa ya? 4 juta. Astaga. 2 berarti Garut kali 4 juta mah Domba Garut. TikTok live 8 juta. Ya berarti jumlahin aja. Kalkulator itu rusak itu, ngejumlahin kalkulator rusak. Nggak sanggup itu. Tiap malam loh, Masya Allah. Tapi 50%-nya dipotong TikTok. Ya. Rugi. Ya sambil makan ya teman-teman, makan sagu. Lanjut. Siap. Wih, Bang Ade juga ngirim itu lumba-lumba ke Dewa. Bang Ade. Ikan cupang. Oh ya Allah. Biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Cukup bahan. Terima kasih banyak Mbak Ade ya. Noten ini. Luar biasa. Apa nggak ditelan tuh Oten, nah? Nggak ditelan tuh Oten. Yang bikin grogi emang kalau ngirim singa itu. Grogi itu kalau kirim singa. Iya. Pas teriak terakhir itu kan. Iya. Seger-seger ngirim. Seger-seger ngirim. Mana? Itu tadi seger-seger. Ada seger-seger ngirim. Ketek monyet, Nek. Nek, ketek monyet. Wih, Bang Ade, makasih banyak Bang Ade ya. Ngirim paus terus sama Dewa ini Bang Ade ya Allah. Iya. Ya Robi. Doain kawin lagi lah sama Dewa ya. Doain kawin lagi pokoknya. Enggak sia-sia Mbak De. Yang Anda sedekahkan kepada kami, insya Allah kita manfaatkan dengan baik. Ya, sebenarnya iktibar yang bisa diambil itu sebenarnya ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi ya untuk teman-teman muslim yang lain, begitu. Iya. Ya, untuk jadi prajurit-prajurit tangguh lah kan begitu kira-kira. Nah, terlepas dari itu semua kan tujuannya bukan itulah ya, bukan pragmatis. Walaupun kita kan hidup harus realistis, cuman ya nawaitunya kan dibenerin dulu secara nggak langsung, nanti kan yang lain menyusulkan gitu kira-kira. Betul Tuan Guru ya? Betul lah. Ini jadi motivasi kan begitu. Biar semakin banyak begitu prajurit muslim ini. Oh luar biasa lah kalau Mbak Ade ini, benar-benar luar biasa. Kalau bagi kami ya umat muslim ya, begitu nyupotnya itu nggak kepalang gitu kalau udah nyupot itu. Dan Dewa sih di sini ngasih tahu ya kepada Ikhwan Fillah, orang yang gemar bersedekah itu tidak akan pernah dimiskinkan. Itu adalah janji Rasulullah, bukan janji anggota dewan, bukan ya. Karena ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah meninggalkan 5 hal. Yang pertama, aku berjanji tidak akan pernah memiskinkan manusia yang gemar yang namanya bersidakoh. Itu. Kita pengen katanya kita pengen yang namanya kuburan kita itu ada AC-nya. Ya kita sumbang dong ke panti asuhan. Kita pengen kuburan kita itu ada kasur empuk. Ya kita sumbangkan dong kasur ke panti jompo. Jangan kayak Pak Alif nyumbangnya ke panti ini.
Pijet. Nanti yang kepijet, yang plus itu. Ada aja ketua. Ada. Kadang kala nih bener nih. Nyumbang ke Pati Pijit. Nggak ngajak-ngajak lagi sama Dewa. Set kali ini. Luar biasa. Aku lagi noise habis ngebantu noise sama anak ini. Oh ya, Mbak D itu tetap dalam posisinya ya. Beliau nggak pernah mau naik. Jadi Iwan Pila semuanya jangan paksa beliau. Tetap ingin jadi misterius beliau. Iya, beliau tidak pernah mau, jadi jangan dipaksa. Ya. Iya. Ini kebetulan juga satu space ini tetap saya tunda, tidak saya masukkan karena tadi Ustadz Ron udah kembali nih. Katanya ada yang apa namanya tanpa ragi mau ke sini. Bentar Ustadz Ron, aduh kayak jadi ini apa namanya kurir bolak-balik sana sini nih. Biasa. Iya, jadi pembawa berita saya ini Gimana Ustadz Alwan? di sana. Katanya kalau mau ke sana saja. Nanti dia jadikan cemen. Saya itu karena masih menghargai Ustadz Alwan ya. Ya. Saya karena masih menghargai Ustadz Alwan ya. Kalau nggak sudah habis ya kamu ya. Dia ini ditahan katanya. Ini Billy sama John itu tahan Pak siapa itu Pak tanpa ragi itu. Katanya kasih tahu Zuma. Saya nggak bolehkan, saya nggak izinkan katanya gitu. Cemen ngaku aja cemen. Nggak usah banyak alasan deh. Nah, lagian tadi juga udah ketahuan kok gemeteran tadi. Iya. Fair insyaallah. Saya sudah selesai tugas saya jadi burung hutut ya. Ya pamit lah. Apalagi tadi saya ngomong kalau soal itu sambil tiduran juga selesai saya bilang kan. Wah, langsung grogi dia. Bener tuh, kalau debat sama saya sambil tiduran open cam saya gini. Udah ngomong kau, saya bilang kan gitu. Saya cuma sambil tiduran aja dah. Ngomong lah. Iya, memang kalau Oten tuh ngomong sama Ustadz Sugi itu segala jenis hormon pasti aktif tuh. Iya loh, emosi iya, geram iya, nyebelin kan gitu. Ngeramal, nanti ngeramal mah tuh. Si Segar mau naik. Kayak waktu kalau mau naik Dewa buka koma. Kayak waktu Dewa saya buka di rooming. Sumatera Barat tuh kan saya debat dengan Fleming tuh kan saya open cam tuh. Segar. Sambil senderan gini kan. Iya. Apa nggak panik saya bikin. Tanpa buka Bible saya bilang, sambil senderan lah di depan rumah tuh. Open cam saya. Wah, ini dia. Nah, ini. This is the champ, ladies and gentlemen. This is the champion of the world in this UFC fighter rocker. 1 win, 1 loss. Sudah nandar. Masya Allah. Baru naik ya. Baru datang ditelan paus dia. Allah. Kaget ya. Kaget. Gantikan bos, gak kaget. Selalu Bade. Apalagi kalau singa bener lebih grogi kalau singa. Coba deh balik kirim singa deh satu aja ke Dewa. Pasti grogi Dewa ya. Kalau saya HP-nya bisa pingsan ini. Jadi gimana nih ini nggak usah lah kita nggak usah ke sana ya, nggak usah ke sana. Nggak usah ngapain? Ngapain? Tanpa ragi itu bukan pendebat bang. Tanpa ragi itu bukan pendebat. Dari dulu tuh monolog aja, belum pernah debat. Makanya dia minta didampingi tadi. Tadi nantang Kang Yonat. Tadi nantang di sini. Tadi nantang. Iya, melalui manusia baru nantangin debat Bang Juma. Nah yaudah, kebetulan tadi kan manusia baru ke sini gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Saya tanya Bang Juma siap. Oke gitu. Tadi mundur terus jam 9, jam 10 gitu. Nah ini udah jam 10 masih belum kelar juga. Aduh. Kalau ada turunin aja saya. Kalau ada tanpa lagi. Bang, tadi Ustadz Alif. naik kan di sini. Gimana? Sudah naik tadi tapi kabur. Udah naik tadi.
Undang Mikana dong. Aduh, Mikana. Kalau berani debat sama saya nangis dia. Saya jamin nangis. Undang tuh yang punya akal lah. Iya. Intinya punya akal itu aja. Terlepas mau namanya siapa, Mikana, Mikano, Mika apa kayak itu. Yang penting punya akal itu. Enak dialog kalau sama orang yang berakal. Kan begitu deh. Tapi kalau cuman bawa iman ditentengin kemana-mana, itu nggak guna. Nggak guna, betul. Ya, kalau cuman bawa iman nggak guna. Ya. Mending dikantongin aja imannya. Kan gitu. Oke, aku izin mute dulu ya. Ini bareng Anas sebentar, beberapa menit. Iya, Ustaz Talib. Aman, Lanjut aman. ngobrol. Ya. Sebentar, itu ada Edis mau dinaikin nggak? Edis. Tapi aku mau pergi mungkin 5-7 menitan. Siapa Tolut? Panik udah. Siapa Tolut ya? Muslim panik udah kalau udah ditanya Tolut. Oh, saya di semua. Ustaz Sugi. Ustaz Sugi saya itu ditelepon si Edis semenjak tahun 2012 kalau iya. Ustaz Sugi juga sama. Iya, janjinya sih 40 hari. 3 hari udah kapok dia. Kalau sama saya janjinya, Nandar, saya telepon kamu seminggu murtad kamu, pasti saya murtadkan kamu. Saya 40 hari saya. 40 hari pasti kamu murtad. Oke, saya bilang. 3 hari aja udah kapok dia. Jadi semua. Dari dulu juga ngakunya gitu loh. Aku ini orang yang paham Quran. Aku tuh 10 tahun belajar Quran. Tapi ngakunya dari dulu kok 10 tahun aja ya. Iya, sampai sekarang 10 tahun. Kalau sama Dewa sakit hati itu, Edis. Paling sakit hati sama Dewa itu, Edis. Berapa kali dicegin itu sama Dewa. Itu yang apalagi paling saya sebel itu gini teori Darwin. Tahu nggak teori Darwin, Pade? Iya. Teori Darwin, manusia berasal dari monyet. Lu percaya, Dis? Nggak percaya. Kalau gua percaya, Dis, setelah lihat muka lu. Aduh. Biarin kena Bennett juga biarin. Yang penting gua udah ngehina orang gua. Aduh. Kocak ini. Pernah debat sama saya soal ini ya, Matius 21 ayat 43. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Bangsa apa itu? Bangsa Kristen katanya. Mana ada bangsa Kristen, goblok. Parah lu, Dis. Mana ada bangsa Kristen? Sadis. Bangsa itu bangsa Israel, bangsa Arab gitu kan. Ini enggak bangsa Kristen gitu. Sadis. Oh, ini bangsa apa katanya, Ki? Bangsa Kristen. Bangsa Kristen. Telat ya? Telat lah, gimana sih itu? Telat, tawa kepaksa itu. Lah kalau ini nggak nggak terpaksa ini yang mau belajar Islam Mr. Bae ini nih, Mr. Bae. Oh ya, silakan naik Mr. Bae. Ya, saya mending sekarang aja. Silakan naik Bang Mr. Bae. Siapa yang mau naik? Dia WA Mr. Bae. Tapi Ustaz Talib lagi nggak ada nih. Ini aku udah kembali. Oh udah. Ntar aku lari-lari. Dia nge-DM ke Dewa berapa kali pengen ngobrol sama Bang Juma. Berapa kali yang atas dia? nama Bae ya? Iya. Naik Bang Bae. Okay. Ya, selamat malam Bang Bae. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Aduh, Anda keduluan, Bos. Tadi udah ada yang mau alap di sini, Anda keduluan. Ayo, jangan sampai keduluan lagi.
Ya Bang Bae. Selamat malam Bang Zuma. Iya. Selamat malam. Bala. Malam Bang Dewa. Bae. Ya. Selamat malam. Selamat pagi Bang Bae ya. Gimana Bang Bae? Tadi Bang Bae berapa kali nge-DM ke Dewa ya kan? Pengen belajar Islam. Ya silakan. Ini mumpung ada Bang Juma, ada Pak Desugi, ada Yonatan Nandar, ada Kang Alif. Silakan ditanyakan apa yang meragukan di dalam Islam dan sampai Pak Bae itu tidak mau yang namanya menerima Islam. Sementara Pak Bae sendiri sudah tidak percaya sama yang namanya Bible. Iya, kemarin kan sempat diskusi juga sama teman kan, sempat ngobrol juga sama teman yang Muslim. Jadi nanya tentang, ya penasaran aja sih. Katanya kan di mana sih keberadaan Tuhan gitu kan? Nanya sama. Katanya ada di aras gitu kan. Saya nanya gitu kan. Jadi pertanyaan saya ini, lebih besar aras atau lebih besar Tuhan gitu maksud saya. Kok Tuhan ada di aras gitu. Jadi bukan begitu Pak Bae, salah. Jawaban siapa yang menjawab Tuhan ada di aras? Salah. itu ada teman kemarin yang saya kan ada teman di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Jadi saya tanya Bang gitu. Bae di Pekanbaru. Kapan-kapan jumpa kita Bang. Saya di Siak Bang. Saya di Rokan Hulu Pak. Oh di Rokan Hulu. Tapi sering ke Pekan atau gimana? Iya saya sering kalau ya ada waktu berkunjung ke Pekanbaru. Oke. Ya silakan lagi Juma ditanggapi itu. Iya. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai arsy itu ibarat tahta ya. Jadi kalau kita melihat tahta itu di sebuah istana ya, singgasana. Yang dimaksud arsy di situ layaknya di sebuah istana kerajaan. Itu ada pijakan kaki seorang raja. Tahta itu seperti itu. Nah, di dalam Al-Quranul Karim itu sangat jelas dikatakan ketika Nabi Musa alaihissalam pingin melihat Allah kan gitu ya. Lalu kemudian Nabi Musa minta, dia mengatakan, "Ya Rabb, aku ingin melihatmu. Aku percaya kamu itu ada. Tetapi aku ingin melihat kamu itu seperti apa gitu. Aku yakin kamu itu ada. Aku yakin kamu itu wujud. Tetapi aku ingin melihat kamu itu seperti apa adanya. Wujudmu itu ingin aku lihat gitu." Itu yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Sehingga Nabi Musa minta, tunjukkan wujudmu gitu. Aku ingin tahu seperti apakah bentuk dirimu itu. Ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah, lantarani, kamu tidak akan mampu melihat aku, tidak akan sanggup kemudian engkau melihat diriku. Itu yang kemudian diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Nah, kalau berbicara mengenai arsy, memang betul di dalam pemahaman kita umat Islam gitu ya. Ini udah sering kali kujelasin bahwasanya bumi ini dibandingkan langit ya, itu hanya sebesar boleh dibilang kelereng lah, koin gitu ya. Dibandingkan langit yang ada di atas kepala kita ini. Sementara langit itu bersusun 7. Langit di atas langit itu masih ada. 7 langit di atas kita itu masih ada gitu. Nah, langit ketika kita di langit menatap bumi itu seperti kelereng, seperti koin. Di atas langit lagi, langit kedua itu untuk langit pertama dan dengan bumi digabung, itu hanya seperti koin juga besarnya. Terus di langit ketiga, memandang langit kedua, langit pertama dan juga bumi itu hanya seperti koin juga besarnya. Langit keempat juga begitu. Langit kelima, langit keenam, langit ketujuh ketika memandang ke langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1 dan bumi hanya sebesar koin. Sebesar koin. Nah, ketika kita di langit, menatap bumi itu hanya seperti kelereng, seperti koin. Di atas langit lagi, langit kedua itu untuk langit pertama dan juga bumi itu hanya seperti koin juga besarnya. Langit keempat juga begitu. Langit kelima, langit keenam, langit ketujuh ketika memandang ke langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1 dan bumi hanya sebesar koin.
Coba bayangkan tuh besarnya tuh. Nah di atasnya Siratul Muntaha bagi langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sebesar koin juga. Ketika digabung langit ke-7, 6 dan seterusnya sampai ke bumi, bagi Siratul Muntaha itu hanya sebesar koin. Nah di atas itulah ada arsy. Arsy bagi Lauful Mahfuz ini ya, maksudnya di Siratul Muntaha ini itu hanya sebesar koin juga. Nah di atas tahta inilah, arsy inilah kemudian dikatakan bahwa itu adalah tempat singgasana Allah untuk berpijak. Bisa bayangkan nggak besarnya tuh? Bagaimana mungkin kemudian hakikat yang begitu besar ke atas muka bumi ini, kan gitu ya? Jadi Allah itu maha besar. Makanya di dalam Al-Quranul Karim itu banyak data-data Al-Quran yang mengatakan Allah itu maha besar, Allah itu maha besar, Allah itu maha besar. Al-Khabir, Al-Khabir. Nah, kalau di dalam Alkitab juga diterangkan seperti itu. Allah itu maha besar. Cuman karena sekarang terjemahan itu direvisi, maka nggak ada lagi kata Allah maha besar kecuali di terjemahan lama gitu. Ada juga tapi di versi lain. Contoh misalnya di dalam Mazmur 94 nomor 6 ya. Allah Tuhan maha besar. Jadi banyak data-data yang menerangkan bahwa memang Allah itu maha besar. Jadi seperti itu untuk menerangkan kemahabesaran Allah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Mungkin pertanyaannya begini Bang, maksudnya itu suaranya hilang Bang Juma. Ya, ada, bagus suaranya bagus. Suaraku hilang ya? Kang Dewa, bagus suara Bang Juma sepertinya hilang ya? Nggak ada, bagus suara Bang Juma bagus. Oh bagus. Ya. Oh siap. Maksud pertanyaan dari dia itu Bang, di mana keberadaan Allah? Ini dari Waqi bin Udus, dari pamannya Abu Rajim, dalam hadis riwayat yang diceritakan oleh Imam Ahmad, ketika sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, di mana keberadaan Allah ketika Allah belum menciptakan yang namanya makhluk?" Nah itu jawabannya ada, Rasul menjawab, Allah itu berada di amma. Apa itu amma? Di mana di atas tidak ada udara dan di bawah pun tidak ada udara. Itu diceritakan dalam kitab Imam Al-Hafiz Ali Al-Qadri, dalam kitab Mirqat Al-Mafatih di halaman 3661. Di situ Bang Bae ya. Nah sementara kalau misalkan Bang Bae mengatakan Allah itu maha besar, betul, tetapi lihat di dalam kekristenan tiga yang dipertuhankan ternyata itu kecil semua. Jadi bagaimana mungkin ya sesuatu yang maha besar tiba-tiba menjadi maha kecil? Itu kan hal tidak mungkin. Sekarang yang pertama, Yesus lebih besar mana? Yesus dengan gajah? Lebih besar gajah. Burung merpati, Roh Kudus lebih besar mana? Roh Kudus dengan burung merpati dengan burung elang. Lebih besar burung elang. Nah sekarang Bapa Allah Bapa, ternyata Allah Bapa berada di surga. Lebih besar mana Allah Bapa dengan surga? Yang ternyata keberadaannya ada di surga. Tentu lebih besar surga. Gugur maha besarnya di situ. Tapi kalau Allah tidak bisa diukur, belum ada yang sanggup mengukur. Allah itu maha besar. Begitu Pak Baik. Dan kalau misalkan Dewa mau bertanya pertanyaan dengan sama, pertanyaan balik, di mana keberadaan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus ketika belum menciptakan yang namanya makhluk? Apakah sanggup dijawab? Tidak ada yang sanggup dijawab sama orang Kristen. Silakan tanya ke pendeta. Kalau ada yang sanggup menjawab keberadaan Tuhan Kristen ketika belum menciptakan makhluk, besok habis maghrib Dewa kawin lagi. Ayo, Dewa tantang. Silakan, mungkin ada yang menambahkan? Dan saya juga ingin bertanya ketika nanti jika saya memang sudah bersyahadat dan
orang tua saya mungkin tidak merestui jalan ini kan gitu, karena orang tua saya pernah bilang ke saya, jika saya Muslim atau bersyahadat nanti saya akan digantung gitu kan. Kalau memang saya harus digantung, jika benar saya kembali ke jalan yang lurus atau memang mati dalam keadaan benar, ya saya tidak masalah kan begitu. Semoga beliau-beliau ini bisa membimbing saya. Subhanallah. Insya Allah Mas, kami akan bimbing. Insya Allah. Dari hati saya sendiri ya, saya ragu dengan agama yang saya anut sekarang ini kan gitu. Makanya saya benar-benar ingin mencari kebenaran kan gitu. Walaupun nyawa saya yang menjadi taruhannya kan gitu. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kedua orang tua saya ini terlalu gimana ya, fanatik sekali dengan agama ini. Jadi mungkin sangat keras mendidik anak-anaknya dalam agama ini. Jadi, mohon pencerahannya dari beliau-beliau sekalian untuk menguatkan hati saya. Amin. Insyaallah. Sedikit komentar ya. Masya Allah. Ketika iman sudah ada di dalam hati, itu siapapun tidak bisa menghalang-halanginya. Karena ketika iman di dalam hati, disitulah puncak kenikmatan, puncak Hai Bilal, pada saat kapankah engkau merasakan kebahagiaan? Apakah setelah kamu menjadi gubernur? Karena nanti akhirnya Bilal itu menjadi gubernur ya. Apakah ketika kamu menjadi gubernur, beristri cantik, hidup mewah, harta banyak? Bilal menjawab, bukan. Bukan saat saya menjadi gubernur, hidup mewah, istri cantik, dihormati orang, dikelilingi oleh orang-orang hebat. Bukan. Ini yang nulis siapa ya? Justru kata Bilal, saya merasakan puncaknya kedamaian, kedamaian hati, kebahagiaan hati, bukan saat saya menjadi gubernur, kata Bilal. Saya kalau menceritakan ini bisa menetes air mata ya. Justru Bilal berkata, ketika saya ditindih batu di padang pasir yang sangat panas, dan saat itu saya dicambuk, lalu mulut saya mengatakan ahad, ahad, ahad. Disitulah Bilal merasakan kebahagiaan hidup yang sebenar-benarnya. Karena memang Allah menciptakan kebahagiaan pada diri manusia. Pak Ustadz Alif, noise, Pak Ustadz Alif. Iya. Noise. Ya, tes. Masih noise kayaknya nih. Boleh saya tes satu. Bentar bang. Tes 1, 2, 3. Masih noise ya? Apa saya yang noise ya? 1, 2, 3, tes. Nggak tahu ini antara Pak Ustadz Alif sama Pak Ade Sugi. Soalnya bentar, Ustadz Alif mute. Ustadz Alif. Tes. Udah enggak tuh? Tes. Tuh. Enggak, biar enggak noise. Tutup semua. Makanya enggak ada suara dari tadi. Ini tes 1, 2, 3. Tes. Coba ya, saya tutup mic semua ini. Tes 1, 2, 3. Aman tuh? Nggak ada noise sekarang? Oke ya, masih, saya. Pak Ade, masih. Oke, kalau masih. begitu saya turun dulu, nanti naikkan lagi Ustaz. Silakan Bang Juma.
Iya baik. Jadi kalau di Islam itu Bentar Bang terkait Juma, dengan Pak Ustadz Alif ini, Pak Ustadz Alif yang noise ini. Kang Alif, Kang Alif. Udah pada bilang aman, tapi gimana? Noise bilang. Makanya saya tutup mic semua, saya nggak ikutan ngomong karena takut noise, makanya saya tutup mic semua, pelanin semua. Bentar ya. Baik. Saya terima dulu. Saya tutup mic semua. sudah nggak lagi loh. Masih. Lanjut Bang, lanjut. Iya. Jadi kalau terkait dengan Allah yang saya katakan tadi itu ya, Al-Qur'an mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi yang Maha Pengasih itu bersemayam di atas arsy. Maksudnya Allah itu tidak bisa kemudian digambarkan seperti manusia gitu ya, makhluk. Ya. Allah bertahta di atas kebesarannya, di atas kekuasaannya, itu maksudnya. Karena Allah itu meliputi langit dan bumi gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang ada ini takutkan, saya rasa yang harus ditakuti itu hanya Allah. Bukan kepada orang tua. Justru dengan ada ini mu'allaf sangat membuka peluang untuk kedua orang tua juga itu terikutkan menjadi mu'allaf. Kan saudara baik ini ingin menjadi seorang muslim karena sudah mengakui bahwa Islam itu benar dan ajaran sebelumnya itu sesat, dan tahu bahwa kesesatan itu berujung kepada neraka, dan nerakanya bukan main-main, itu kekal di sana. Akankah mau gitu membiarkan orang tua ikut kekal di dalam neraka? Tentu nggak mau. Maka risiko itu harus diambil. Saudara baik harus lebih dulu kemudian nyebrang, setelah nyebrang berusaha untuk kemudian menyelamatkan orang tua. Ibarat sebuah pulau. Saat ini Anda berada di pulau yang sama dengan orang tua. Anda tahu bahwa pulau ini akan tenggelam. Apa yang Anda lakukan? Tenggelam bersama-sama, atau sebagai anak Anda mencari jalan untuk kemudian menyelamatkan kedua orang tua? Tentu dengan cara apa? Anda selamatkan diri Anda dulu, kemudian Anda mencari bantuan untuk datang membantu kedua orang tua Anda. Tapi kalau tidak, Anda diancam jangan keluar dari pulau, padahal pulaunya sudah nyata-nyata ingin akan tenggelam. Maka itu sama. Anda tinggali sekarang. Kan rumah yang Anda tinggali sekarang. Kalau Anda sehat, maka Islam untuk Anda. Karena Islam akan memilih rumah yang akan dituju daripada rumah yang akan ditinggal. Oleh karena itu kenapa umat Islam itu berbuat baik, bersedekah, berimpak, untuk memperbaiki istana yang akan dituju. Makanya kalau misalnya umat Islam itu pemurah, umat Islam itu sikit-sikit memberikan sumbangan dan seterusnya. Kenapa di masjid-masjid biasanya ada orang membuat kotak amal? Kenapa itu? Karena umat Islam paham bahwasanya umat Islam itu pemurah di dalam membagikan rezekinya. Gitu. Yang salah kalau umat Islam itu dikenal pelit lalu kemudian ada kotak amal. Tapi karena umat Islam itu dikenal pemurah, makanya ada kotak amal itu di mana-mana. Karena umat Islam mayoritas, sehingga dengan mudah umat Islam itu mudah dengan menyalurkan sedekah dan infak yang mereka punya. Jadi seperti itu logikanya ketika Anda ingin memilih sebuah rumah, pilihlah rumah, percantiklah rumah yang akan Anda tuju, yaitu akhirat. Dan satu-satunya jalan menuju kepada Allah, yaitu mengikuti ajaran para nabi. Bukan mengikuti tokoh-tokoh agama dalam arti kata yang tidak berkesuaian dengan ajaran para nabi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika Anda menjadi mu'alaf, Anda tidak perlu takut kepada orang tua.
Karena saudara Anda ada di mana-mana, termasuk kami yang ada di sini. Demikian, silakan. Iya, Bang Zuma, gimana cara saya menyadarkan orang tua saya, Bang Zuma, sementara beliau sudah tergiur sama dunia ini? Ya, gimana saya mau nunjukkan ini ya? Maksudnya 4 tahun. saya sudah 24 tahun. 24 tahun. Iya. Kalau di Islam itu, jangankan kita yang manusia biasa ini, Nabi aja berpisah dengan keluarga intinya dalam hal akidah gitu. Nah, kalau misalnya itu yang saya gambarkan tadi, Anda menyelamatkan orang tua. Caranya menyelamatkan banyak yang mempraktekkan itu. Yang saya arahkan, mualaf-mualaf yang saya arahkan yang mempraktekkan itu. Ketika dia masih agamanya yang dulu, dia jadi pemalas, dia tidak sopan, ugal-ugalan, tidak hormat kepada orang tua. Begitu dia menjadi muslim, saya ajarkan, belajarlah untuk memperlihatkan akhlak yang baik terhadap kedua orang tua. Akhirnya orang tuanya itu jatuh cinta dengan akhlak anaknya. Jatuh cinta dengan ketaatan anaknya, sopan santunnya, yang tadinya suka keluyuran dan seterusnya. Begitu dia menjadi muslim, dia taat ibadah. Kemudian jangankan cara bicaranya, cara berjalannya pun diatur. Karena zikir selalu. Akhirnya orang tuanya jatuh cinta, orang tuanya ikut menjadi mu'allaf. Dan itu ada murid saya. Jadi dia murid bela diri saya waktu itu datang ke rumah. Nggak boleh lagi keluar rumah. Saya sholat di rumah itu. Setelah dia ditahu, dia semakin dianiaya. Dan memang mohon maaf, orang tuanya itu adalah salah satu aparat gitu ya. Jadi anak ini semakin ketakutan. Akhirnya dia tinggal di rumah beberapa hari. Habis itu dia mengungsi di kampus dia tinggal. Tapi saya selalu komunikasi. Lama kelamaan dia datang dengan adik perempuannya. Adik perempuannya begitu muncul pakai jilbab, bayangkan. Lalu kemudian datang ke rumah, dia peluk saya, "Bang, Bapak mau ketemu dengan Bang Suma," gitu. Saya datang ke rumahnya. Alhamdulillah orang tuanya begitu baik, cerita. Dia katakan, "Saya ini agama ini, tapi saya memang nggak pernah ke tempat ibadah. Tapi saya tahu ini yang benar ini." Dialog terjadi. Singkat cerita, anak murid saya itu lulus. Ya mungkin dia dengar ini lagi live. Dia lulus jadi pelayaran. Dia berlayar, kemudian dia dirangkul oleh dunia, ya materi. Begitu saya ketemu, waktu itu dia masih ada di Jepang. Dia nelpon ke saya, "Sensei, apa yang hadiah yang mau saya beli?" Aku bilang, "Belikan saya dogi, baju karate waktu itu ya kan." Dia belikan, habis itu dia ke rumah. Saya datang ke rumahnya, syukuran dia. Karena ternyata dia sudah menikah, saya diundang. Tahu-tahu aja bapaknya semua, mamanya, bapaknya juga sudah. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, padahal beliau ini loh, aparat loh, keras orangnya. Begitu saya ke rumahnya, di rumah dinasnya, orang tuanya, wah alhamdulillah bapaknya sudah muslim. Saya dipeluk sama bapaknya gitu, minta maaf. Karena waktu saya datang pertama kali orang tuanya marah-marah sama saya gitu ya kan. Marah, bentak-bentak saya, tapi saya layani dengan baik. Ya entah itu karena hidayah atau karena anaknya sudah kaya raya sehingga dia ikut. Tapi waktu saya bertemu, dia meneteskan air mata. Apa jadinya kami ini seandainya bukan Bang Suma yang menunjukkan anak saya hidayah menuju kepada Allah. Nah, saudara baik, adik saya ini mungkin bisa menjadi asbab hidayah untuk kedua orang tua. Kalau Anda ingin menyelamatkan, selamatkan dulu diri Anda. Itu kuncinya. Gak ada jalan lain. Anda dulu selamatkan diri Anda, lalu kemudian Anda menyelamatkan orang lain. Saya kira begitu dari saya. Silakan yang lain. Ya, kejadian semacam itu memang sudah banyak terjadi ya. Seperti contoh kemarin sudah saya kisahkan bagaimana kisah mu'alafnya seorang pendeta muda
Christian Filipus. Semoga suatu saat bisa berbincang dengan beliau. Beliau itu sampai dikejar bapaknya ya, bawa parang mau dibunuh. Ya. Alhamdulillah sekarang semua keluarganya masuk Islam dan bapaknya sekitar belum nyampe 1 tahun ya, kalau nggak salah 6 bulan yang lalu ya. Itu juga masuk Islam bapaknya itu. Subhanallah. Ya jadi nggak usah khawatir Bang Bae ya untuk masuk Islam, karena Allah SWT itu meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia itu hanya ada di Islam. Allah tidak meletakkan kejayaan, kebahagiaan manusia itu ada di harta, tidak. Ya ada di Islam saja. Kalau Anda tidak ada di Islam, Anda seperti seekor ikan yang tidak mau hidup di air. Karena Allah meletakkan kebahagiaan, kejayaan ikan itu kalau dia hidup di air. Kalau dia keluar dari air, gelimpangan dia ke sana kemari. Makanya Anda sudah merasakan itu. Resah hati Anda, gelimpangan Anda ke sana kemari, tidak merasakan kedamaian. Karena kedamaian yang sesungguhnya itu di Islam. Jangan khawatir, ya. Allah akan bersama Anda. Ya, Allah akan bersama Anda. Jangan khawatir. Takutlah hanya kepada Allah dan jangan takluk kepada makhluk. Begitu, Bang. Allah itu yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada informasi dari Bang Sondi. Kasih kontak beliau sama saudara kita ini. Insya Allah kebetulan di tempat beliau itu yang jadi Kapolres itu di sana itu adik beliau Bang Sondi. Masya Allah. Insya Allah aman. Udah ada jalan tuh Bang. Ya, Pak Sondi ini Bang Baik. Kapolres. Iya, saya informasikan Pak Sondi Warman, beliau ini seorang mantan ketua DPRD Riau 2 periode. Ya, rumahnya ada di Pekanbaru. Anda bisa main ke sana di Pekanbaru, ke tempatnya Pak Sondi. Saya harap Anda nanti DM ke saya atau gimana, nanti saya kasih nomornya Pak Sondi. Iya, beliau bisa melindungi adik kita ini. Iya. Dari secara hukum atau apalah gitu ya kan. Ya, beliau juga seorang pengacara. Tenang saja. Dosen juga beliau itu. Dosen betul. Oke, ya, itu dari Bang Bae. beliau. Dukungan sudah banyak ya di sini ya. Tinggal Bang Bae itu untuk menentukan sikap. Kalau saran dari Dewa sih ya, kalau kita sudah berjalan dengan melibatkan Allah, jangan pernah kita berhenti karena manusia. Jangan. Terus kalau misalkan Bang Bae nanti insya Allah bersahadat gitu ya, ketika ada orang kanan kiri membenci Bang Bae, depan belakang membenci Bang Bae tengok ke atas. Masih ada Allah yang selalu sayang sama Bang Bae. Percaya sama Dewa. Kalau misalkan kau ingin menyelamatkan orang tua, tunjukkan lewat akhlak. Pendekatan persuasif, tunjukkan dengan akhlak Bang Bae. Pada saat Bang Bae berubah keimanan Bang Bae, ternyata Bang Bae jauh lebih baik daripada iman sebelumnya. Kami bukan mau merebut keimanan Bang Bae dan keluarga, tidak. Kami bukan mau merenggut kebahagiaan dari Bang Bae dan keluarga, tidak. Tapi kami ingin memperkenalkan keimanan yang benar. Kami ingin memperkenalkan kebahagiaan yang benar. Gitu Bang Bae ya. Nggak usah takut Bang Bae, nggak usah takut. Lanjut. Saudara-saudara, entah mau tumbang apa gimana, ini akun dari tadi ngelag-ngelag. Apa memang berat ya? Tapi semoga nggak ada gangguan lah insya Allah. Nggak ada. Aman. Bang Bae, dulu Musa ketika dikejar tahu bahwa di depannya itu lautan luas. Gak mungkin untuk sanggup menyeberanginya. Tetapi atas kuasa dan kasih karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyatanya Allah kasih jalan. Dengan sebuah mukjizat, Musa diberikan kemampuan untuk dapat membelah lautan. Negara kita ini negara hukum ya. Betul tadi ada yang komen, itu bukan negara barbar. Jadi kalau Bang Bae sudah mantap bahwa Islam ini adalah jalan kebenaran, terang dunia dan garam dunia, langsung saja pastikan, karena kan kita tidak tahu umur itu berhentinya kapan gitu kan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas firman Tuhan katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu akan merasakan yang namanya kematian. Tetapi ketika kita sudah beralih menjadi seorang muslim, bukan berarti kita tidak
tidak apa namanya itu, kemudian kita tidak memutus silaturahmi dengan orang tua, justru Al-Quran sangat jelas mengatakan, contoh di dalam Quran surat Al-Isra ya, ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Itulah ajaran Islam. Yang namanya orang tua ya orang tua. Maka kewajiban berbuat baik itu selalu ada. Kecuali orang tua menyuruh kita untuk menyembah manusia, untuk menyembah sesuatu yang memang tidak ada sesembahan selain Allah. Itu baru kita nggak boleh taati. Jadi sudah disampaikan harus taat kepada orang tua. Nah, jadi itu Bang Bay. Jadi kalau memang sudah mantap ya kita memang tidak memaksa. Bentar Aki, ini untuk meluruskan ya. Ini Bang Ya, Farsa ini menyangka bahwa Ustadz Nandar ini mu'alaf, beliau bukan mu'alaf ya. Iya ya. Oh. Ya, saya bukan mu'alaf ya, teman-teman. Jadi jangan salah paham. Memang bukan hanya teman-teman sih, banyak pendeta ya. Banyak kaum muslimin yang menyangka saya itu seorang mu'alaf, tapi bukan ya, bukan seorang mu'alaf. Gitu. Dan satu hal lagi Bang Bae, nabi-nabi terdahulu dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Musa, sampai dengan Nabi Isa itu tidak pernah kemudian menuhankan sesuatu kecuali hanya Allah saja. Saya yakin masalah ini Bang Bae sudah yakin betul ya, bahkan sudah memahami bahwa Islam ini adalah kebenaran. Cuma sekarang sedang ragu bagaimana untuk memutuskan meyakinkan diri untuk bersyahadat. Nah, karena takut inilah takut itu. Cermati dan pahami bagaimana Musa, bagaimana Yusuf, bagaimana nabi-nabi yang lain ketika sudah meyakinkan hati bahwa ada pertolongan Allah di depan kita, insya Allah nanti Allah akan menolong kita. Begitu Bang Bae, mohon maaf ya. Ya, gimana Pak Bay? Ada yang mau ditanggapi dulu? Sebelum kita juga saling mengisi. Iya, saya gimana Pak, menurut beliau-beliau ini saya bersyahadat di Masjid Agung An-Nur ataukah bersyahadat subhanallah. Yes. Ini Langsung saja tes. Iya, langsung saja nanti peresmiannya bisa di An-Nur. Kalau memang mau Ya, silakan. syahadat di An-Nur nanti saya datang. Ya. Didukung. Ustaz Juma, silakan. Ya, dituntun. tapi sebelum di sana ya kita syahadatkan di sini dulu. Kenapa begitu? Karena nyawa kita tidak tahu habis ini apakah kita masih diberi kesempatan hidup atau tidak, kita tidak tahu. Makanya kalau memang sudah ada kemantapan di dalam hati, segerakan. Nanti untuk peresmiannya di Aman. Masya Sudah Allah. semua sudah di ini ya. Sudah di tackle lah ibaratnya semuanya. Sondi pun mendukung dari Mas Bae ya kan. Terus Kapolres pun insya Allah bisa melindungi Mas Bae. Kebetulan bapak angkat saya Kapoldun, kepala polisi dunia. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Ayo Bang Bae. Nggak tanggung. Kapoldun. Ya, silakan Bang Juma. mudah-mudahan beliau-beliau ini juga mau membimbing saya karena saya kan nggak terlalu paham tentang agama Islam. Jadi mohon bimbingannya Bang juga. Bae, ya Bang Bae percaya hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan. Ya, saya rasa bantu disegerakan ya ini. Ya, saya mau tanya nih sama Bang Bae. Bang Bae percaya hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah? Iya, saya percaya. Bang Bae percaya Nabi Muhammad utusan Allah? Iya, saya percaya. Apalagi yang ditunggu, tinggal mengucapkan dalam bahasa Arabnya saja. Asyhadu. Silakan. Ya, mohon bimbingannya beliau-beliau Iya, ini. oke, sip. Asyhadu. Bismillah dulu dong. Diikuti ya. Pakai Ya. Aki Juma. Masya Allah. Jangan saya gantian. Antum lagi, Masya saya Allah. sudah tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Bang Bae.
Kurang jelas Bang Bay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu Isa Rasulullah Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Dan saya bersaksi Isa utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah, malam ini Engkau telah memberikan dua. Ya Allah ya Rabb. Barakallah ya Allah ya Rabb. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa Engkau Maha Pemurah ya Allah. Engkau Maha Rahim ya Allah. Engkau telah menunjukkan kepada kami dua orang yang tadinya menyekutukan Engkau ya Allah. Malam ini dua orang tersebut telah bersimpuh di hadapan-Mu, mengakui hanya Engkaulah Allah. Hanyalah Engkaulah satu-satunya yang berhak disembah. Dan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi-Mu yang terakhir. Dan Isa yang tadinya mereka sembah, diakuinya sebagai utusan-Mu ya Allah. Maka kami berharap ya Allah, kekalkanlah hidayah pada saudaraku yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Kuatkanlah hati-hati kami ya Allah. Kuatkanlah hati kami ya Allah di dalam iman dan Islam ya Allah. Ya Rabb, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang ya Allah. Engkaulah yang berhak membolak-balikkan hati kami ya Allah. Maka tetapkanlah iman kami di dalam Islam ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya para nabi, jalannya para shodiqin, jalannya para syuhada ya Allah. Aku tidak mau mati dalam keadaan kafir ya Allah. Aku ingin mati dalam keadaan Islam ya Allah, sebagaimana yang Engkau pesankan kepada kami ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, subhanallah. Kuatkan imannya ya Allah, kuatkan, karena aku tahu bahwa Engkau akan mengujinya ya Allah. Sebagaimana yang Kau firmankan di dalam Al-Quran, tidak akan membiarkan orang yang aku beriman kecuali setelah diuji ya Allah. Mungkin ujiannya Engkau yang Maha tahu ya Allah, tapi aku mohon kuatkan ya Allah, kuatkan imannya di dalam Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, menetes air mata ya Allah. Malam ini Masya Allah benar-benar anugerah yang tiada tara ya Allah. Iya. Dari awal Dewa sudah yakin ya, Bang Bay ini ya Allah, pasti masuk Islam. Dewa sudah yakin pasti bersahadat Bang Juma beliau. Soalnya dari percakapan pertama beliau sudah mengatakan kalau beliau sudah tidak percaya lagi sama Bible. Karena terlalu banyak ayat yang bertentangan, yang ini mengatakan A, yang itu mengatakan B. Ya, terima kasih banyak Bang Bay ya.
sudah hidayah sudah diterima. Dewa selalu pesan kepada siapapun juga yang di mana dia itu seorang mualaf, Dewa selalu berpesan seperti ini. Belajar kisah inspirasi dari sholat taraweh. Sholat taraweh bukan dilihat siapa yang datang dari awal, siapa yang datang dari tengah-tengah. Tapi sholat taraweh itu siapa yang sanggup bertahan sampai akhir, dialah pemenangnya. Bukan seperti seorang Mahadewa, bukan seperti Zulkifli M. Abbas yang jelas-jelas lahir dari keluarga muslim, bukan seperti Mas Bae yang datang di tengah-tengah. Tetapi sanggupkah kita bertahan sampai akhir, dialah yang akan menjadi pemenang. Itulah makna dari sholat taraweh. Bertahan, kita dilahirkan dengan 2 kalimat syahadat, kita hidup dengan 2 kalimat syahadat, kita ingin diwafatkan dengan 2 kalimat syahadat, dan kita ingin dibangkitkan dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mungkin sedikit masuk ya, izin. Aduh, Iya, monggo. Silakan. Sebenarnya dari tadi karena begini, poinnya gini ya Pak Bay ya. Kenapa mengulang syahadat itu bagian dari ujian manusia? Karena hanya yang ada di dalam Islam. Sebenarnya manusia itu sudah berkomitmen dengan Tuhannya. Kalau kita merujuk kepada salah satu, mohon doanya buat Insya Allah kami doakan. Oke. Ada yang udah disunat belum? Dulu mungkin Mas Bay, udah disunat? Mas Bay? Belum. Ya. Disunat ya, disunat nanti. Dihitan nanti ya, diusahakan secepatnya dihitan. Juga mohon doanya kepada beliau-beliau, semoga kedua orang tua saya juga segera Amin, mendapat ya Allah. hidayah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rob. Amin ya Rabbal. Oke. Tapi jangan lupa Ustaz Sugi, ini mu'alaf ini kan seperti bayi yang baru terlahir kembali. Itu doanya mustajab juga itu. Masya Allah. Silakan mungkin. Yang baik. Apalagi ini malam Jumat kan. Wah, Masya Allah, luar biasa. double ya. Apa namanya? Denda Alif tadi ada mau menyampaikan sesuatu. Baik sedikit. Nanti sampaikan doa pengharapannya, kami aminkan. Misal siapa orang terdekat atau siapa yang ingin ya sama-sama dilembutkan hatinya untuk menerima keimanan. Karena pada prinsipnya ya Pak Bay, manusia itu mungkin hanya ada satu dalam ajaran Islam, yaitu bahwa sebenarnya semua orang itu sudah bersaksi pada dasarnya. Kalau saya merujuk di salah satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wa id akhadha rabbuka mim bani adama min duhurihim duriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hada gofilin. Jadi kalau saya terjemah ya, bahwa dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil persaksian bahwa terhadap jiwa mereka. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, kesaksian masalah keesaan Allah itu. Nah, jadi kita di alam sebelum ke alam dunia, pada prinsipnya seluruh manusia, jiwa-jiwanya itu sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya ada satu Tuhan. Makanya Allah menurunkan para nabi dari zaman Nabi Adam sampai nabi terakhir, tidak ada satupun nabi yang mengajarkan menyekutukan Allah. Dan itu ujian buat manusia, karena manusia lupa. Manusia banyak lupa mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia banyak menyekutukan Allah. Dan Pak Bae malam ini kembali kepada fitrahnya, sebagaimana bersaksi di masa waktu sebelum Pak Bae di alam arwah atau sebelum lahir ke alam dunia. Dan Pak Bae satu step lolos dari ujian, yaitu menerima iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang hak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, saya tambahkan. Dan memang tadi juga Ustadz Sugi menyampaikan bahwa akan banyak ujian. Di Al-Qur'an itu banyak penekanan, banyak penyampaian bahwa ahasiban nas antutroku ayyakulu amana wa hum la yuftanun gitu, bahwa
Jangan mengira manusia ketika dia berkata beriman mau dibiarkan begitu saja. Sudah banyak contohnya orang-orang Nabi terdahulu, contoh-contoh orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Semuanya ketika beriman banyak ujiannya, Pak. Nanti akan banyak ujian. Solusi agar tetap bersabar, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Silakan Bapak ucapkan doa dulu pengharapannya. Siapa yang segera dilembutkan hatinya. Silakan Pak Bay. Cek. Mas Bay, dibuka mic-nya, Mas Bay. Baik. Ya, silakan. Siapa yang mau didoakan? Silakan. Jangan John Peter ya, jangan ya. Jangan John Peter doain. Nggak boleh gitu. Masya Allah. Apakah saya pantas mendoakan beliau-beliau ini sementara saya... Masya Allah, hari ini Anda lebih mulia dari kami. Karena pada saat ini Anda dalam keadaan suci bersih. Ya, Anda lebih mulia daripada kami yang ada di sini. Monggo didoakan. Inilah yang disebut terlahir kembali. Waktu pertama antum lahir, antum adalah seorang muslim. Saudara baik, adikku baik ini muslim. Begitu besar dewa, baiklah yang kemudian membuat Anda menjadi Nasara atau Kristen. Nah sekarang Anda kembali menjadi muslim. Berarti terlahir kembali fitrah gitu. Silakan berdoa apa yang Anda inginkan, kami mengaminkan gitu. Silakan. Silakan Bang Bay doain Anda orang doakan tua. kedua orang tua. Dapat hidayah gitu. Amin. Silakan Bang. Ya, malam Jumat ini luar biasa. Orang tua saya yang jelas. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan terima kasih banyak kepada beliau-beliau yang di sini. Mudah-mudahan Amin. Amin ya Allah. berikan tempat yang terbaik nantinya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Dan seluruh umat Islam mudah-mudahan mendapat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak, saya nggak sanggup rasanya Pak. Ya, baik. Masya Allah. Baik. Ya. Sekalian mungkin ditutup doanya Kang Dewa. Kayaknya ada yang mau syahadat lagi. Besok mungkin ya, besok ya. Nah, besok insya Allah ada besok. Ada. Langsung borongan besok. Tadi bilang katanya ada yang mau syahadat lagi itu. Aduh. Siapa itu? Ya boleh sekalian sekarang kalau misalkan mau. Ya silakan Bang Mas Bay. Sekuatnya HP ini nih. Yang saya sampaikan. Apakah saya sudah bisa diwajibkan menjalankan perintah sholat atau bagaimana, Pak? Silakan. Sudah harus sholat. Bang Juma. Ya, artinya ya Muslim itu kan artinya berserah diri gitu ya. Ketika saudara saya ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka harus menjadi seorang Muslim. Anda kan sekarang sudah Islam. Nah, untuk menjadi seorang Muslim, maka adik saya ini harus mengikuti pelan-pelan perintah apa yang wajib di dalam Islam itu diperhatikan secara pelan-pelan. Tapi belajar tidak mesti harus spontan sekaligus, enggak. Pelan-pelan aja. Lakukan dulu sholat 5 kali sehari yang wajib itu. Kemudian sunnah-sunnahnya sambil belajar Quran gitu. Jadi jangan langsung seketika menjadi fanatik. Ada juga itu yang biasa fanatik habis itu meredup lagi gitu ya. Pelan-pelan aja. Jangan dipaksa.
Sholatnya itu pelan-pelan, belajarnya pelan-pelan. Yang pada intinya pertama kali yang harus antum pelajari itu adalah sholat. Itu dulu. Kalau masalah akidah kan udah jelas. Antum sudah menyembah Allah, sudah mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Menyembahnya kepada Allah. Sekira begitu dari saya. Oh iya, sebelum ini Bang Bay ini namanya siapa ya? Sampai lupa nggak ditanyakan nama tadi. Saya Abi Wijaya, Pak. Siapa? Aldi Wijaya. Abik Wijaya. Aldi Wijaya. Aldi Wijaya. Perlu ditambah nama enggak? Karena sunahnya seperti itu sih ya. Sunahnya itu ditambah nama gitu. Bang Juma. Gimana? Bang Aldi Wijaya mau ditambah nama? Ya kalau memang nggak apa-apa Pak. Nah, silakan Aki Juma dikasih nama yang terbaik. Ya, silakan aja. Alif juga bagus namanya tuh. Tambah Kalau aja itu Alif. terserah ya, Iya. Pak Mas Bay ya. Mas Bay mau diganti nama Nanti atau Akhi tidak? Sugi pada itu saat terserah. syahadat di masjid baru kasih nama. Oh iya. Oke, informasikan aja Bang, kapan kira-kira mau ke ini? Ke Pekanbaru gitu ya, kalau bisa secepatnya, karena kalau tidak salah bulan depan itu saya nggak di rumah gitu. Entah ke Sumbar, entah ke Jawa gitu kan. Karena tanggal 10 itu kalau saya tidak ke Sumbar, tanggal 5 ya berangkat ke Sumbar acara pernikahan adiknya Bang Fauzi. Kalau tidak saya ke Jawa, pernikahan sepupu saya begitu. Kalau bisa secepatnya ke Pekanbarunya ya. Biar saya bisa hadir. Nanti Pak Sondi akan saya kabari juga gitu. Nanti kalau saya tinggal tiba-tiba ya kasihan juga karyawan Iya. yang di sini Pak. Gini aja, catat aja nomor saya ya. Saya Dem aja, Dem. Pak Nggak Dem. usah. Nanti apa? Ada caranya supaya nggak sama TikTok kemarin aman kok. Catat aja Bang nomor saya Bang. Baik, Pak, baik. Udah siap Bang? Katanya nggak boleh nyebutin nomor, Ustaz. Iya, caranya dibikin. Caranya jangan langsung disebut Oh, semuanya gitu. Ya. Siap. Ntar, aku nggak berani mencet nih. Takutnya bermasalah. Maaf ya, belum bisa Iya. naikin dulu. Takut kepental. Nggak tahu tiba-tiba berat banget nih. Udah panas Dari tadi deh, udah nggak ada berapa masalah. jam? Gimana Bang? Tapi nggak panas-panas amat sih sebenarnya. Oh, udah Ustaz Ya, Pak. Sondi mungkin ya. Ntar saya coba pelan-pelan ya. Bang Sondi kan di sama ya, satu ini ya. Iya. Kan bilang ntar. Aduh, Gimana Bang? Sudah siap Bang? nggak panas-panas amat. Ntar Bang. Oh ini. Ntar Bang. Bang Bay. Ya Pak, ya Pak. Ya. Kosong. Terus 77 dan terus 26 4 salah 42 26 terus 42 terus 77 terus 9 ditambah 3. Udah ya? Aman? Oh ini ada Pak Sondi. Assalamualaikum Pak Sondi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Para gurunda semua.
Masya Allah. Ini orang Rio bersyahadat malam ini Pak Sondi, nanti rencananya mau apa, minta diresmikan di Anur. Gimana Pak Sondi? Oke, makasih, selamat saudaraku Aldi. Ya, telah menjadi seorang muslim, kami bangga dengan antum. Dan sebenarnya juga ini para gurunda yang ada di Zoom ini. Aldi ini berasal dari Kabupaten Rohul. Rohul itu terkenal dengan daerah suluk. Ibaratnya daerah suluk itu apa? Serambi Mekahnya di Provinsi Riau itu ada di Rohul gitu loh. Betul. Jadi kalau tempat Aldi ini sangat mudah. Kenapa? Di Rohul, Kabupaten Rohul, tempat adik kita Aldi ini, masjid itu jaraknya cuma 100 meter. Setiap jarak 100 meter di Rohul itu ada masjid mega semua. Makanya kalau untuk Aldi, untuk mencari ilmu agama Islam itu sangat-sangat mudah, gampang. Kenapa? Karena setiap tahun menjelang bulan puasa Ramadan itu masyarakat luar daerah 2 provinsi itu malahan ke daerah beliau ini karena daerah suluk gitu loh. Daerah suluk. Makanya kalau untuk syahadat saya rasa Masjid Agung di sini itu maksudnya Ustaz Sugi, Masjid Agung di Rohul. Masjid Agung di Rohul itu salah satu masjid agung yang termegah di Sumatera, di pulau ya. Bukan di Pulau Riau, di Pulau Sumatera. Jadi beliau nggak perlu ke Pekanbaru lah, cukup di Masjid Agung di Rohul itu. Nanti kalau seandainya Aldi mau bersahadat di sana, nanti Mas Sugi bisa kasih nomor telepon saya, kasih tahu saya, nanti saya bisa menghubungi salah satu pengurus di Masjid Anur Rohul itu, Islamic Center Rohul itu. Jadi ini para aki semua, para gurunda semua, Rohul itu punya Masjid Agung itu salah satu Masjid Islamic Center, Masjid Agung yang termegah se-Pulau Sumatera. Jadi nggak perlu dia ke Pekanbaru. Jadi alhamdulillah untuk daerah Rohul ini kita alhamdulillah tidak begitu risau lah untuk Aldi ini ya, karena daerah Rohul itu adalah daerah. Maksud saya begini Pak, saya kan saya menghindari keluarga saya dulu Pak, karena kan belum menerima saya apa adanya. Oke, ya sekarang tuh kalau ingin bersahadat di mana Aldi suka lah. Kalau ingin di Rohul silakan. Kalau ingin bersahadat ulang ya. Kalau mungkin rasanya lebih ini, tapi kalau seandainya Aldi ingin ke Riau, ke Pekanbaru silakan. Hubungi nanti saya, nanti bisa dikasih tahu ke Mas Ugi gimana nyamannya Dinda saja. Ingin di Kampar pun boleh. Ingin di mana saja. Ya, kalau ingin di Kampar dari Rohul tuh saya urus juga. Kalau ingin ke Pekanbaru lebih baik juga. Kalau perlu di Masjid Agung Anur Pekanbaru, yang kebetulan juga ya biasanya kalau tiap Jumat pagi subuh kayak besok itu biasanya pengisian subuh pagi itu kalau Ustadz Abdul Somad ada di Pekanbaru, dia selalu ngisi pengajian itu setiap subuh hari Jumat. Terserah Dinda bagusnya di mana. Ingin di Rohul boleh, di Kampar boleh, di Pekanbaru boleh. Kita kasih lah maunya di daerah kabupaten mana. Mungkin gitu Gurunda. Insya Allah ini tugas kita bersama Gurunda Zima semuanya. Kita siap untuk membackup itu. Insya Allah ingin di Rohul boleh, Pekanbaru boleh, Kampar boleh. Pokoknya inginnya Dinda Aldi ini di mana ingin nyamannya. Tapi sekali lagi ini segala gambaran buat Gurunda semua. Daerah beliau ini adalah daerah suluk. Daerah yang betul-betul serambi Mekahnya di Provinsi Riau. Jadi kalau untuk agama beliau ke depan, saya rasa tidak begitu susah lah bagi kita, karena di daerah beliau ini banyak para ustadz kita, para guru agama kita berasal dari daerah ini. Mungkin demikian, terima kasih Aki Alif. Saya turun lagi ke bawah, sama ke bawah saja ya. Mungkin ini sekedar informasi aja buat para guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong chat ke saya Bang, biar saya tahu nomor WA-nya Bang. Ya Mas Bae di ini ya, di ping. Atau Mas Bae mau nomor dewa nggak? Mau nomor dewa? Mas Bae. Mas Bae. Ya kalau mau nomor dewa boleh. 00 Boleh. 00 Ya. 00 omong kosong. Itu ya. Itu nomor dewa itu. Catat. Orang serius kalau kayak gitu apa ini. Di DM aja ya. Mas Bae di DM aja.
Nah tadi Mas Bae kan bertanya apakah saya sudah diwajibkan untuk sholat? Wajib. Konsekuensi ketika seorang mualaf mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu konsekuensinya adalah sholat. Dipaksa yang namanya sholat itu ya, dipaksain. Dipaksa belajar, kita lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Masya Karena yang namanya Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, jangan sampai itu kelewat. Subuh kita ngantuk, ingat bahwa kita akan tidur selamanya. Zuhur, Mas Bae sibuk kerja, tapi ingat bekal kita di akhirat hanya amal ibadah saja, bukan harta ataupun bukan benda. Asar kita sibuk di jalan, terus ingat yang namanya perjalanan akhirat kita amatlah panjang perjalanannya, ya. Maghrib kita disibukkan nonton TV, tapi ingat bahwa kita akan menjadi tontonan para malaikat nanti. Terus Isya kita disibukkan dengan kopdar, dengan nongkrong, dengan diskotik, tapi harus ingat di neraka ada minuman dari nanah. Harus ingat itu. Ya. Wajib sholat hukumnya. Iya. Untuk saudara John Peter dibawa jangan menggatal, menggaru aja. Kalau mau naik, Kepanasan silakan. dia. Malam ini Nggak dua orang Kristen bersahadat. Wah, ini benar-benar membuat otaknya ngebul. Besok ada lagi. Allah Akbar. Besok ada lagi Bang Jumanta. Masya Allah. Hampir tiap hari ada yang bersahadat. Masya Allah, subhanallah. Gimana? Mau ditutup Bang Juma? Ada yang mau saya tanyakan Pak lagi. Desugi? Silakan. Kalau belum digitan apakah bisa melaksanakan sholat? Kalau belum Iya, bisa digitan, aja. Kalau belum Bisa. digitan, Kalau misalnya malam ini belum bisa, terus besok waktunya sholat zuhur, ya silakan sholat. Tapi dibersihkan Nggak itu. apa-apa. Tapi Iya, betul. Kita saranin tuh di ini dulu, kalau balon itu dibalik dulu tuh. Ya, dicuci bersih itu. Ujungnya. Cuci bersih ya. Diikat gini. pakai karet bisa nggak? Diikat pakai Kira-kira karet. bentar, Pakai. kira-kira kalau hitan gitu ya, kan itu kan nanti takut ketahuan keluarganya atau nyingkir dulu beberapa hari ke tempat kawan gitu. Untuk hitan gimana, Bang? Halo, Ustaz Sugi nanya ke siapa ini? Yang Bang Bay. Oh, Bang Bay. Bang Bay silakan. Atau ke Sia dulu boleh. Pekanbaru itu kan Ke tempat saya dulu boleh selama belum sembuh. Tinggal tempat saya boleh. Jadi ada yang ngipasin ya, Mas Sugi ya. makanya saya ke Pekanbaru kan kalian itu tujuannya Pak. Di Pekanbaru ada kawan atau siapa yang dituju? Ada Pak. Oh ya udah. Ada Iya. kawan ada. Mantap. Oke. Iya. Oke, mungkin si John Peter mau bersyahadat, silakan ke atas. Udah nggak usah Bang, nggak usah ganggu dulu ini. Mau nanya lagi dia, nggak usah. Kasihan kalau John Peter harus ke neraka, Bang. Nggak ada request juga dia, nggak ada request lagi. Nggak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Oh, Bae? ada request ini. Sebentar, aku mau kasih Bang Riko dulu ya, Bang Riko Ferdinand Yosafat. Seperti biasa mungkin kita kasih kesempatan untuk Ya, kalau beliau untuk bertanya yang tentang agama ya banyak lagi yang masih mau saya tanyakan. Iya. Tapi kan nanti mana tahu ada yang lain ingin. nanti kita ingin belajar ada. ya. Saya Di kasih DM ini aja dulu nanti ya. ke Dewa ya. Mas Bae nanti DM ke Dewa. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan apa-apa, ada Pak Desugi atau enggak ada Bang Juma, ada Pak Ustadz Alif. Dewa pun insya Allah kalau ada yang ditanyakan, insya Allah Dewa bisa jawab lah. DM kita juga ya Pak ya, nomor WA atau apa, nanti kita komunikasi terus, insya Allah kita siap layani ya. Apapun itu bisa kita ngobrol juga nanti di TikTok, saling tanya jawab ringan, ya insya Allah kita tetap layani. Banyak saudara-saudara kami, banyak kita di sini untuk belajar, selain secara langsung ya di tempat. Ada yang WA saya minta Bang Bay untuk open cam katanya. Kira-kira bisa enggak open cam, Bang? Bisa Pak, tapi bisa Pak, saya tapi sedang di kebun ini Pak.
Di kebun gelap, Pak. Oh gelap, ya udah. Oke. Ping ke saya dulu bang Bay. Belum ada ini, saya tengok WA-nya belum ada masuk ke saya. Udah dicatat dengan benar atau belum itu untuk memastikan itu? Nanti ini ada dari pihak Kristen kayaknya, John Peter sama ada deh ini dari Kristen ya. Kondisinya Aku gelap, Pak, di sini, Pak. Iya. Kasih dulu ke Riko ya, mungkin Soalnya tidak saya apa-apa ya di kebun, Pak. semuanya. Oh ya gelap. Ya udah bang, nggak apa-apa bang. Oh itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bay, ping ke saya ya, jangan lupa itu. Iya, Pak. Mas Ali, boleh promosi bentar? Ya, silahkan. Oh soal empek-empek, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya Riko dari Bangka Belitung mempromosikan makanan cemilan berupa kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pastel abon mini tenggiri, empek sutra tenggiri, cakian tenggiri, dan otak-otak tenggiri. Yang berminat silakan follow, lihat VT saya dan DM, di situ ada WA saya, langsung hubungi ya. Terima kasih Bang Alif semuanya. Ya, Bang Riko ini seorang mualaf juga ya kawan-kawan. Mohon itu pesanlah sama beliau, dengan cara begitu insya Allah sudah ikut membantu perekonomian Bang Riko begitu ya. Dia seorang mualaf dari etnis Chinese ya Bang Riko ya. Iya. Betul. Assalamualaikum, makasih Bang Sugi, Bang Zuma juga udah Ya pesan. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zuma sudah pernah pesan abon 1 kilo. Iya, betul. Abonnya Ya. sangat nikmat. Makasih ya Bang Riko. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih ya, saya turun dulu ya. Iya, makasih. Siap Pak Riko. Ya. Oke, selanjutnya ini ada tamu dari pihak Kristen nih minta naik, gimana ini saudara-saudara sama Bang W, apa masih mau diteruskan? Mahisugi lah. Janganlah. Udah jam 1 di tempatku. Oh, Iya. Kita mau pamit nih. Saya kira Suruh cukup naik ya. pohon aja. Suruh naik pohon aja dia. Terima kasih dulu Ini buat kalau Ya, pada makasih, pamit Bang Bay. kita Udah mau baik. Bang Zuma, Ya, Ya, Rizuki, sama-sama deh. Iya. Bala Dewa. siap. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ya. Ya. Sama-sama. Dewa doain ya. Semoga keluarganya juga mendapatkan hidayah ya, Bang Bay ya. Baik-baik di sana. Saya mohon maaf kalau ada salah. Insya Allah nggak ada. Kenapa? Masya Allah. Anda malam ini menjadi apa ya? Kami gembira. Subhanallah. Ya, ditutup aja Bang Juma. Pak Desugi, Pak Alif. Ya. Kalau Pak Alif mau terus terserah, kalau Dewa mau ini, karena udah gembira lah Dewa pokoknya ini. Masya Allah. Ternyata Mas Bay itu mau bersahadat gitu. Sebenarnya dari tadi dia pengen ngobrol sama Bang Juma. Ternyata Bang Juma lagi live di sini ya kan. Dia pengen bersahadat gitu. Alhamdulillah ternyata benar. Dan besok pun insya Allah nanti saksikan ya di Komal Dewa ada yang mau sahadat lagi. Mudah-mudahan adiknya sahadat, tinggal adiknya yang bersahadat insya Allah. Ya, saya ucapkan dulu tadi kalau nggak salah nama ini ya Mbak Indah Ayu Pratiwi. Ada yang mau disampaikan? Maaf. Nanti nanti kawan kita satu-satu naikkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan dulu? Iya, aku Muslim ya, Pak Ustadz. Iya. Oh iya, siap. Aku mau nanya, kan di keluargaku dia tahu Quran, tapi orang tuaku nggak ngejalanin sholat karena katanya di Quran itu nggak ada sholat. Waduh, kayaknya perlu. Ini panjang ini. Perlu bimbingan ini. Iya.
Kalau nggak wajib sholat, Nabi Muhammad nggak sholat tuh. Dari tadi pengen minta ditaikin tapi nggak ditaik-taikin. Iya, gitu. apa? Yang kawan Kristen sabar ya nanti. Bentar ya, ini ayatnya sangat jelas Mbak ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 aja udah jelas itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tuh orang-orang yang beriman itu menjalankan sholat. Itu loh Mbak. Ya. Iya. Iya, di dalam Al-Qur'an itu banyak perintah sholat tuh banyak. Banyak sekali gitu loh. Contoh dalam surah At-Taubah. At-Taubah. Benar ya? Itu yang bukan yang ini inani anallah. La ilaha illa ana abuduni. Ya surat Toha ayat 14 ya. Inani anallah la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimi sholah lidzikri. Nah, itu perintah sholat lagi di situ. Banyak Mbak, banyak. Perintah sholat dalam Al-Quran itu banyak. Ratusan ayat Mbak. Gitu. Qad aflahal mu'minun. Nah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Apa ending daripada orang yang sholat? Kata Allah, diterangkan bahwasanya walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara sholatnya, ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi apa? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang yang sholat itu mewarisi Firdaus. Itu surah Al-Mu'minun itu Mbak. Surah Al-Mu'minun itu. Wajib. Makanya dari anak-anaknya itu Ustadz, karena dia nggak ngejalanin sholat itu ya pada saling ribut gitu. Karena kita diajarinnya sama orang tuaku itu memang sholat itu nggak ada katanya. Dirikanlah sholat itu bukan kita berdiri seperti sujud kayak tunggang-tungging, itu bukan katanya. Di Quran itu cuman ada bahasa dirikanlah sholat, tapi untuk pembahasan yang sholat 5 waktu itu tuh tidak ada katanya kalau di Quran. Cuman ya, Mbak, ya. Alhamdulillah aku punya suami yang tahu ngaji, yang tahu sholat 5 waktu. Jadi aku mendingan ikut suami gitu. Masya Allah, ya betul itu Mbak. Iya. Itu jadi mendirikan sholat maksudnya itu menjalankan sholat, bukan berdiri sholat, bukan seperti itu maksudnya. Mendirikan sholat itu artinya menegakkan sholat, gitu loh. Karena orang yang menegakkan sholat itu artinya orang yang mendirikan agama, ya. Kalau orang yang tidak mau sholat itu sama saja merobohkan agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama, makanya pakai istilah mendirikan di situ Mbak. Begitu. Ya. Jadi Mbak di sini pengen di Al-Quran itu lengkap gitu ya, lengkap ya. Ya nggak bisa begitu Mbak. Iya. Kalau misalkan Al-Quran itu ditulis secara lengkap, itu mau berapa tebal Al-Quran itu Pak? Iya. Mbak, yang jelas di Al-Quran itu poinnya, dan yang mencontohkan itu Rasulullah SAW. Nah di situ kata-katanya Mbak, dirikanlah sholat. Kenapa bukan kerjakan sholat Mbak? Kenapa? Karena yang namanya kerjakan sholat, anak saya yang kecil juga bisa mengerjakan sholat. Betul. Mohon maaf, orang gila sekalipun kalau disuruh sholat bisa. Iya. Tapi di sini mendirikan sholat. Yang namanya sudah mendirikan sholat, keimanannya semua sudah diserahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benci sama orang karena Allah. Kita cinta sama orang karena Allah. Itulah makna dari sholat, Mbak. Berserah diri kepada Allah. Jadi tapi gini Bang Dewa ya.
Ya. Setelah saya pikir-pikir ternyata gagalnya debat Akhi Juma dengan tanpa ragi hikmahnya sangat besar ya. Coba kalau luar tadi biasa. itu debat, terjadi debat tadi, nggak ada yang mualaf loh. Masya Allah, Allah menggagalkan ini secara tidak langsung. Allah menggagalkan debatnya Akhi Juma dengan tanpa ragi. Karena ada yang lebih penting daripada debat itu. Apa? Masuk Islamnya Bang Bay. Masya Allah, baru sadar saya sekarang. Ya Allah, ternyata apa yang kami rencanakan tidak seperti yang engkau rencanakan ya Allah. Engkau yang maha tahu, engkau yang maha menentukan ya Allah. Subhanallah. Dan Dewa pun diberi petunjuk ya. Dewa tadinya tidak mau masuk gitu kan, tidak mau masuk ke sini karena udah rame gitu. Tapi ternyata dikasih kesempatan, ya ini pun karena Allah gitu kan. Masya Dikasih Allah. kesempatan naik dan akhirnya Dewa meminta supaya Mas Bay itu naik dan hikmahnya apa? Ternyata beliau alhamdulillah bersyahadat. Luar biasa. Dan Allah memberikan rasa takut kepada tanpa ragi kepada saya sehingga dia lari dari sini. Masya Allah, benar. Takut dia. Oke, Bang Juma, Pak Sugi, Mas Bae, Pak Alif, Mbak Indah, Dewa izin pamit dulu. Terima kasih banyak kepada Mas Ditutup Bae. aja Dewa kayaknya, doakan. Delip, atau masih mau lanjut? Boleh, boleh. Ditutup aja. Gimana? Ditutup. Gurunya Ditutup aja Mas Alif. Ustaz Sugi. Besok Dewa harus berangkat ke Jepang soalnya ini. Ya, siap. Saya serahkan kepada para sesepuh. Saya mohon Oke, Tutup aja deh, pamit aja dulu, pamit. Yuk. Oke ya, Silakan, biar saya Akhi. yang pamit. Saudaraku sekalian, terima kasih sudah mendampingi kami ya live di malam ini. Semoga apa yang kita saksikan di malam ini menjadi hikmah untuk kita semua ya, terutama mengenai gagalnya Ustadz Juma debat dengan tanpa ragi. Ternyata kita tidak tahu apa-apa. 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kita tidak tahu kalau Bang Bay malam ini bersedia bersyahadat. Masya Allah. Ya, betapa lemahnya diri kita. Ya, ternyata apa yang kita rencanakan itu tidak seindah apa yang terjadi. Masya Allah. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang Anda dengarkan menjadi saksi. Ya, menjadi saksi nanti di akhirat. Karena ketika di akhirat nanti bukan mulut Anda yang berkata, tetapi jari-jari Anda. Ya, jari-jari Anda yang menjadi saksi ketika Anda memencet tanda suka. Ya, memencet tanda suka, Anda ketik-ketik komentar, Anda yang membagi-bagikan gift, itu akan menjadi saksi jari-jari Anda. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, nanti kamu itu akan ditanyai oleh Allah. Di akhirat nanti mulutmu terkunci. Tanganmu yang akan berkata-kata, jarimu yang menjadi saksi. Benar ya Allah. Ya, ini tangannya ngomong, aku dulu menjadi saksi ya Allah. Bagaimana kami mendukung dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para mujahid Islam. Terus tetap kita bersatu di dalam dakwah. Ya, usahakan Anda ikut dakwah dengan cara-cara Anda. Kalau Anda tidak mampu menyampaikan dengan lisan Anda masih bisa mendukung dengan doa Anda. Kalau Anda memiliki kelebihan, dukung dengan harta Anda. Ya, insya Allah kita tergolong orang-orang yang dicintai Allah. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang mendakwahkan agama Allah. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu untuk kita semua. Untuk afdolnya majelis di malam ini, mari kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ikhwan Fillah, acara udah ditutup.